Apa kepanjangan dari MPR? Satu, dua. Apa kepanjangan dari MPR? Betul. Apa kepanjangan dari MPR? Mobile Legends. Sebentar lagi kita akan masuk ke era pemerintahan Prabowo Subianto. Suka tidak suka kita harus terima ini sebagai bagian dari menghormati konstitusi. Era Presiden Jokowi itu sudah selesai dan kita akan berhubungan dengan orang-orang baru di pemerintahan. Tentu dengan visi dan misi yang baru terhadap Indonesia. Jadi meskipun saya dulu berseberangan dengan Pak Prabowo dalam hal politik, pada saat sekarang mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus menggantungkan harapan pada presiden baru untuk membenahi lubang besar masalah di negeri ini. Sejak era pemerintahan Jokowi, salah satu lubang yang saya takutkan di negara ini adalah masalah radikalisme. Itulah kenapa saya berjibaku mendukungnya dengan harapan bahwa akar masalah radikalisme di negara kita itu harus segera dibabat habis, karena virus itulah yang akan membuat negara ini hancur. Ormas-ormas yang berpotensi menjadikan negara ini negara agama itu harus kita lawan, karena Indonesia ini berdiri atas nama semua agama. Dan saya juga beberapa teman pada masa pemerintahan Jokowi ada di barisan terdepan untuk mencegah radikalisme menguasai Indonesia. Apalagi kami juga melihat pada era pemerintahannya SBY, gerakan radikalisme di dunia pendidikan berkembang pesat di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, lewat pengajian, pertemuan, dan segala macam cara. Pada masa pemerintahan SBY inilah yang namanya Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, FPI itu berkembang besar dengan ideologi mereka yang merusak dan berpotensi menghancurkan ideologi bangsa. Tapi sesudah Jokowi akan pamit dari tugasnya sebagai seorang presiden, disinilah mata saya terbuka bahwa di era pemerintahan Jokowi ternyata yang diselesaikan itu hanyalah permukaannya saja. Sedangkan akar masalahnya tidak pernah diselesaikan. Kalau kita belajar dari pengalaman negara-negara lain di mana radikalisme itu tumbuh subur dan mengancam negara. Seperti contohnya nih, Nigeria dan Afghanistan. Sebenarnya akar masalah dari suburnya radikalisme di sebuah negara itu ada dua, yaitu ekonomi dan pendidikan. Kita sama-sama tahulah bahwa berkembangnya radikalisme itu nggak mendadak atau tiba-tiba muncul, tetapi melalui proses panjang dengan membodohkan masyarakat di sebuah negara dan menghancurkan ekonomi mereka, sehingga muncul ketidakpercayaan pada pemerintah. Dan proses pembodohan dan penghancuran ekonomi rakyat ini memang cara yang umum di banyak negara yang pemerintahannya korup, yang lebih mementingkan diri mereka dan kroninya daripada bangsanya sendiri. Karena itu meski bukan siapa-siapa, saya ingin menitipkan pesan kepada Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden baru Republik Indonesia. Yang pertama Pak, kuatkanlah ekonomi masyarakat. Karena ketika ekonomi masyarakat kuat, mereka akan lebih sibuk bekerja daripada bicara tentang mimpi negara yang sejahtera menurut asumsi mereka yang dikontrol oleh para pemuka agama. Dan yang kedua, dan sangat penting, itu adalah pendidikan. Saya ini jujur, miris menonton di sebuah media sosial wawancara jalanan di mana si konten kreator mewawancarai anak-anak SMP dan SMA yang ditanyakan pertanyaan yang sangat sederhana, yaitu apa singkatan dari MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bayangkan, untuk sebuah singkatan itu saja seperti MPR, anak-anak SMP dan SMA itu nggak bisa menjawab. Mereka bingung, seperti tidak pernah diajarkan oleh gurunya.
Padahal sebagai anak yang besar di era Orde Baru, kami sebagai siswa itu wajib harus tahu tentang lembaga pemerintahan negara. Dan ini adalah salah satu hal yang positif dari era Soeharto, di mana nilai kebangsaan itu ditanamkan sejak kecil lewat upacara bendera, lewat pelajaran PSPB, dan lain-lain. Sehingga anak-anak yang besar di masa Orde Baru tumbuh menjadi orang-orang yang punya misi di dalam membela negara. Dan hal inilah yang hilang di dalam pelajaran kita. Dan Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan di era Jokowi ini gagal total menjaga nilai ini di sekolah-sekolah. Sama gagalnya dengan menteri-menteri pendidikan di era SBY berkuasa. Dan ini Pak Prabowo sangat berbahaya, mengancam masa depan Republik Indonesia. Kita kebayanglah 10 sampai 20 tahun ke depan ketika anak-anak kita ini sekarang bodoh ditambah dengan ekonomi mereka yang lemah, maka generasi muda ke depan akan gampang dimasuki ideologi-ideologi luar yang akan merusak negara. Pak Prabowo, fokuslah pada pendidikan nilai dan sejarah di sekolah-sekolah kita. Kita bisa mengadopsi apa yang pernah dilakukan oleh Orde Baru ketika mereka berkuasa. Ideologi negara itu harus dalam bentuk doktrin. Bukan anak-anak kita disuruh memilih apa yang mereka suka. Dan doktrin itu penting sekali untuk menjaga bangsa. Supaya ideologi radikalisme itu tidak tumbuh besar. Karena anak-anak itu akhirnya punya pertahanan diri untuk melawan mereka. Tolong pilihlah Menteri Pendidikan yang capable. Yang menekankan pentingnya pendidikan kebangsaan di sekolah-sekolah dasar. Pendidikan merdeka itu nanti ketika generasi muda itu sudah punya pondasi kebangsaan yang sangat kuat. Jangan pernah serahkan negara ini pada ideologi-ideologi luar yang merusak. Itu sama saja seperti pengkhianatan terhadap apa yang diperjuangkan oleh para pahlawan yang sudah mengorbankan diri mereka supaya Indonesia ini merdeka. Saya pun sedang berjuang di sana dengan membuat film-film tentang pahlawan kita, tentang peristiwa sejarah di negeri kita, supaya anak sekarang tidak lupa sejarah bangsanya. Itu Pak Prabowo, pesan yang ingin saya titipkan dan semoga sampai. Dan saya yakin untuk masalah nasionalisme, Pak Prabowo pasti sudah punya nilai yang sangat kuat. Sebarkan itu semua ke anak bangsa dalam bentuk pendidikan yang kuat ke generasi muda kita. Jangan sampai Pak, kekhawatiran Presiden Soekarno terjadi ketika beliau bilang, perjuangan kami lebih mudah karena melawan penjajah. Tetapi perjuangan kalian akan jauh lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Jangan sampai terjadi ketika anak dan cucu kita nanti terpaksa harus melawan saudara sebangsanya sendiri karena kebodohan dan hilangnya pondasi kebangsaan di dalam dada. Saya seruput dulu kopinya. Gaspol.